Kalau saya dengan Anda duduk berhadapan di sebuah meja, dan kemudian saya tulis angka 6, kira-kira menurut Anda itu angka berapa? Menurut Anda angka 9. Anda salah? Tidak, karena dalam sudut pandang Anda itu angka 9, saya bilang 6 salah? Tidak, karena dari kacamata saya itu angka 6. Banyak orang berantem, banyak orang kemudian hidupnya bersih tegang, gara-gara beda perspektif. Dan ternyata cara memandang apa yang terjadi dalam diri kita itu bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Ingin tahu? Simak video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Live Inspiration. Sebuah channel yang saya berharap menginspirasi Anda, menambah cakrawala wawasan ilmu bagi perjalanan hidup Anda, sehingga hidup Anda semakin sukses, makin mulia. Saya ingin mengajukan dua cerita, dan silahkan Anda lihat kira-kira dari dua cerita ini, mana yang kelak hidupnya lebih bahagia, si A atau si B. Atau lebih tepatnya ini suami istri. Ada seorang suami yang kemudian menulis di dalam buku hariannya sebuah tulisan, tahun lalu adalah tahun yang menyedihkan buat aku. Karena satu, aku harus menjalani operasi batu ginjal yang itu menyiksaku, yang membuatku harus terbaring berhari-hari di rumah sakit. Dan di tahun lalu juga ternyata orang tuaku meninggal dunia. Orang yang sangat aku cintai, orang yang sangat aku sayangi, meninggalkan aku dan aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan gairah, aku kehilangan energi. Dan di tahun yang sama, tahun kemarin, anakku gagal melanjutkan kuliah. Sudahlah gagal melanjutkan kuliah di perguruan tinggi yang aku inginkan. Saat pulang dari ujian, anakku mengalami kecelakaan. Mobilnya luka parah sehingga kemudian aku mengalami kerugian jutaan rupiah. Tahun lalu buatku adalah tahun yang menyesakkan, membuat aku menderita. Ini cerita sang suami. Sekarang cerita istri. Tahun lalu bagiku adalah tahun yang penuh anugerah dan penuh keberuntungan. Suamiku yang selama ini menderita ginjal dioperasi dan hasilnya sangat baik, dan sekarang suamiku sehat bugar dan suamiku bisa menjalani hidup tidak tersiksa seperti sebelumnya, sebelum operasi. Dan pada tahun yang lalu juga mertuaku di usia hampir 100 tahun meninggal dengan tenang, dipanggil oleh Sang Maha Kekasih di usia yang menurut ukuran kami sangat panjang. Tidak ada sakitnya, tidak ada mengeluhnya. Tiba-tiba usai sholat subuh dia meninggal dunia. Karunia yang besar, sedang berzikir dia meninggal dunia. Sementara anakku alhamdulillah tidak jadi melanjutkan kuliah, namun dia punya bisnis yang itu bisa meningkatkan semangatnya, meningkatkan gairah hidupnya, dan itu sesuai dengan passionnya. Maka di saat muda itulah anakku sudah punya penghasilan ratusan juta, jauh di atas rata-rata seusianya. Dan anakku alhamdulillah selamat dari kecelakaan. Ya. Dia tetap sehat bugar walaupun mobilnya rusak. Namun alhamdulillah anakku tidak terluka sedikit pun. Bagiku tahun lalu adalah tahun penuh anugerah, tahun penuh kebahagiaan. Saya ingin bertanya kepada Anda, kira-kira mana yang lebih happy, sang suami atau sang istri? Kejadiannya sama, ternyata cara memandangnya berbeda. Saya yakin Anda akan menjawab yang lebih bahagia tentu dari sang istri. Maka akhirnya ya kedua suami istri itu kemudian berkumpul, saling bercerita tentang tahun lalu. Dan begitu mendengar cerita dari sang istri, maka kemudian sang suami meneteskan air mata. Kenapa? Dia sangat bahagia punya istri yang melihat
sudut pandang, melihat kejadian dari sudut pandang yang positif. Begitu juga kalau ada kejadian terjadi pada Anda. Pasti ada dua perspektif, ada dua sudut pandang, bahkan lebih banyak sudut pandang yang bisa Anda gunakan. Maka gunakan sudut pandang yang itu sudut pandangnya positif. Yang sudut pandangnya lebih Anda mensyukuri tentang kehidupan Anda, tentang kejadian yang sedang Anda jalani. Insya Allah kalau Anda menggunakan perspektif yang positif, maka yang muncul adalah kebahagiaan, yang muncul adalah gairah, yang muncul adalah semangat. Coba Anda renungkan, kira-kira di tahun lalu kejadian-kejadian apa yang terjadi dalam hidup Anda. Silakan Anda renungkan. Silakan Anda boleh melihat dengan mata atau perspektif negatif, tapi jangan lupa juga coba lihat sisi positifnya. Coba lihat hikmahnya. Coba lihat manfaatnya dari sudut pandang Anda. Insya Allah kalau kemudian Anda lengkap ya memaknai ini dengan dua perspektif ini, ya Anda akan menjalani hidup jauh lebih sempurna, jauh lebih bahagia. Jangan terbiasa memandang sesuatu hanya dengan satu kacamata. Kenapa? Supaya Anda terus bertumbuh, supaya Anda tidak jumut, ya, tidak jumut itu tidak terjebak dengan perspektif yang boleh jadi keliru. Selalu kembangkan perspektif-perspektif lain supaya Anda punya banyak wawasan. Sebagaimana orang buta memegang gajah. Ada yang mengatakan, oh gajah itu seperti tiang karena yang dilihat pegang adalah kakinya. Ah, gajah itu seperti ular karena yang dipegang buntutnya. Ah, gajah itu seperti kipas karena yang dipegang adalah telinganya. Oh, gajah itu seperti ular karena mungkin yang dilihat dipegang adalah belalainya. Padahal kalau dilihat dari satu kesatuan yang utuh, gajah itu ya gajah sebagaimana yang kita lihat, bukan ular, bukan dinding, bukan kipas, bukan tiang. Mulai hari ini, yuk kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita dari berbagai kacamata atau dari berbagai perspektif. Insya Allah hidup Anda akan jauh lebih happy. Tidak percaya? Buktikan dulu dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.